Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Chandra Ramadan dengan NIM 2201020103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat, yang mana menerapkan dari konsep PBO yaitu inheritance dan juga konsep enkapsulasi. Baiklah, di sini saya akan mulai dari baris atas codingan terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan mengimport library yang saya butuhkan di program ini. Di sini terdapat 5 library, 4 di sini, 4 library. Dan di sini define adalah untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan suatu function atau perintah di awal suatu program. Oke, selanjutnya yaitu ada variabel stream, yang mana tipe datanya string digunakan untuk konversi dari tipe data integer ke variabel string. Kemudian ada deklarasi function di awal yaitu main menu, yang mana aslinya atau sebenarnya dari function ini berada di paling bawah codingan. Agar tidak terjadi error, makanya kita deklarasikan di awal. Kemudian ada kelas detail buku, yang mana menyimpan variabel atau data dari detail buku, yang mana menerapkan konsep enkapsulasi di sini. Kemudian ada function yang bersifat public di sini untuk set data atau deklarasi awal, untuk menginput nilai dari variabel yang ada di detail buku ini. Kemudian ada string codes untuk mengembalikan nilai dari variabel codes dan seterusnya. Oke, total halaman, ada tahun terbit dan juga rating. Kemudian selanjutnya ada kelas buku, yang mana menerapkan konsep dari inheritance, di mana di sini mengambil atau menurunkan sifat dari detail buku di atas, di mana bersifat protected. Oke, untuk jadi si kelas buku ini memiliki function dan juga variabel yang ada di dalam detail buku. Oke, kemudian di sini ada function yang bersifat public di sini. Ini ada primary constructor untuk menginputkan data yang ada yang dimasukkan ke dalam parameter ke dalam variabel yang ada di kelas ini. Kemudian ada function string get tahun, get halaman, dan seterusnya sampai bawah ini adalah function untuk mengambil nilai dari variabel yang ada di kelas buku ini maupun kelas detail buku, karena kita tidak bisa langsung mengambil nilai dari variabel yang ada di dalam kelas buku ini karena bersifat private, melainkan kita harus mengambilnya menggunakan function yang mana function tersebut bersifat public atau memiliki akses publik. Kemudian selanjutnya ada di sini variable models untuk ini hanya sebagai data awal, jadi kita tidak perlu menginput ini sebagai data awalan. Nah, di sini kita asumsikan sebagai data awalan. Kemudian ada users collection, di mana menyimpan list atau daftar buku yang dipinjam oleh si user atau pengguna. Ini untuk variabel integer user collection count ini adalah total buku yang dipinjam oleh user. Kemudian ada kelas daftar buku, yang mana menyimpan sekumpulan dari objek buku tadi. Jadi data-data buku yang banyak tersebut akan disimpan di dalam kelas daftar buku ini. Kemudian ada function-function yang mana memiliki akses publik di sini. Untuk yang pertama itu ada function untuk mengembalikan data suatu buku atau value dari suatu buku ini, dimana tipe datanya dari objek buku tadi atau kelas buku, dan mengembalikan data buku tadi yang ada pada indeks yang diinginkan oleh user atau diinginkan oleh program.
Kemudian ada set model untuk deklarasi awal value dari model atau data daftar buku yang ada di kelas daftar buku tersebut atau daftar buku ini. Kemudian ada get total buku untuk mengembalikan total atau jumlah dari daftar buku. Kemudian untuk fetch buku untuk menginput data ke dalam variabel book list tadi atau daftar buku. Kemudian ada vektor untuk vektor buku ini. Kemudian ada metode search buku yang mana mengembalikan data buku dalam bentuk vektor atau data hasil pencarian buku tersebut dalam bentuk vektor buku atau vektor objek buku, yang mana terdapat parameter key untuk sebagai kunci pencarian di sini. Kemudian ada centerize, ini function yang saya buat untuk meratakan teks ke bagian tengah yang akan dipakai untuk tampilan atau interface program nanti. Kemudian ada bookcard. Kelas bookcard ini berfungsi untuk menampilkan UI buku yang akan ditampilkan dalam program. Kemudian ada kelas beranda. Beranda di sini sebagai kelas yang dipakai oleh menu home, yang mana menerapkan konsep inheritance dari kelas daftar buku tadi. Kemudian di sini ada function untuk show menu, ini menampilkan UI menu. Kemudian show detail buku untuk menampilkan data dari detail buku yang diinginkan oleh user. Kemudian di sini ada void pinjam buku, adalah function yang berfungsi untuk user meminjam sebuah buku dengan memasukkan kode dari buku tersebut. Kemudian ada void add buku. Ini adalah function untuk menambahkan buku ke dalam daftar atau ke dalam model tadi. Kemudian ada fetch data seperti yang ada pada daftar buku tadi atau book list. Di sini berfungsi untuk mengset atau menetapkan data awal dari ketika kelas ini dipanggil. Jadi data di kelas ini tidak kosong atau setidaknya ada data gitu. Kemudian ada function search buku di sini untuk mencari buku yang ada dalam menu home. Kemudian di sini kita lanjut, ada kelas rak buku yang mana juga menerapkan konsep inheritance dari daftar buku yang bersifat protected. Kemudian ada function yang memiliki akses publik di sini. Ada function rak buku untuk sebagai primary constructor, atau ini function akan dijalankan ketika kelas dipanggil. Kemudian ada void fetch data seperti yang di atas, seperti function yang sebelumnya, yaitu untuk menetapkan atau men-set nilai awal ketika kelas ini dipanggil. Jadi data buku tidak kosong. Oke. Selanjutnya ada show buku untuk menampilkan UI dari menu rak buku. Kemudian ada function return book di sini untuk mengembalikan buku dengan memasukkan kode buku. Kemudian ada function normalize ini untuk memulihkan atau men-set stok buku ketika buku dikembalikan. Kemudian ini ada deklarasi variabel untuk beranda dan juga rak buku. Kemudian ini main menu untuk menampilkan UI dari main menu ketika program dijalankan. Dan selanjutnya ada function main. Tentu saja ini function utama ketika program dijalankan. Di sini saya menambahkan data data buku yang dipinjam oleh user sebanyak satu buah di sini. Kemudian saya menambahkan lagi daftar buku atau data buku sebanyak 3 buah di sini. Kemudian di sini saya melakukan fetch data ke
kelas home atau beranda, kemudian saya lakukan fetching data ke kelas rak buku atau card. Kemudian saya terakhir di sini menampilkan function dari atau UI dari main menu. Di sini function main menu saya panggil. Oke. Kemudian nanti di function main menu ini akan menampilkan menu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh user atau yang diinputkan oleh user. Oke, ketika kita coba run programnya. Oke, di sini ada menu buku yang tadi sudah saya bahas. Menu buku ini memiliki konsep inheritance. Jadi kelas buku atau daftar buku menurunkan sifatnya ke kelas home. Di sini kita bisa lihat. Nah, sudah terdapat macam-macam data buku yang sudah saya inputkan pada awal program. Di sini kita bisa mencari buku. Di sini fitur cari buku, kita hanya perlu memasukkan kata kuncinya berupa judul buku. Di sini kita ingin mencari misalnya pada buku ketiga, kita tuliskan saja Java di sini, maka program akan mencari buku tersebut dan menampilkan datanya. Kemudian kita bisa di sini meminjam buku. Kita tinggal masukkan kode bukunya yang terdapat di sini. Misalnya kita akan meminjam buku nomor 3, maka buku ditambahkan ke dalam rak buku, atau buku tersebut akan masuk ke data buku yang dipinjam oleh user. Oke, kita bisa lihat. Kemudian ada lihat detail buku. Fitur ini untuk melihat data buku lebih detail lagi. Nah, kita misalnya ingin melihat data buku yang pertama, yang ini, kita lihat. Nah, dia akan menampilkan data buku tersebut. Kita kembali. Oke, untuk kemudian rak buku, seperti yang saya bilang tadi, saya sudah meminjam 2 buku yang sama tadi. Logika pemrograman Java sebanyak 2 biji atau 2 buah. Kemudian saya akan mencoba tes lagi untuk meminjam 1 buah buku. Saya akan meminjam buku yang pertama, pinjam buku. Oke, buku telah ditambahkan ke dalam rak buku dan otomatis stoknya akan berkurang di sini. Kemudian saya akan kembali ke menu rak buku. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini data bukunya yang dipinjam sudah tertambah di sini dengan kode buku B0001. Oke, kemudian kita bisa mengembalikan buku di sini. Kita akan mengembalikan buku yang pertama tadi. Nah, buku telah dikembalikan, maka otomatis data dari buku tersebut akan hilang dari menu rak buku. Oke, dan kita lihat dalam menu buku, menu home maksudnya, di sini stoknya bertambah lagi menjadi 2. Yang awalnya 1/2. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan buku di sini, fitur tambah buku dengan kode buku B004, judulnya matematika diskrip, pengarangnya adalah saya saja di sini. Kemudian deskripsinya adalah kemudian tahun terbitnya 2023, kategorinya buku mahasiswa saja, halamannya 195 misalnya. Dan untuk ratingnya di sini kita taruh 5, kemudian stoknya ada 2. Kita tambahkan 1 data lagi, kodenya B005, judulnya yaitu Python Programming, pengarangnya adalah saya, deskripsinya menjelaskan
konsep. Oke, selanjutnya counterbit, kategorinya pemrograman, halamannya 240, ratingnya 5, kemudian stoknya kita taruh 1 di sini. Kemudian kita keluar dari menu ini dan masuk ke menu home. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini, data dari bukunya bertambah, yang awalnya 3 menjadi 5. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.